Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang pengertian tes objektif. Tes objektif merupakan tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes uraian. Dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak dari tes uraian. Tes objektif menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang disediakan, memberi jawaban singkat, dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Tes objektif juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan tes objektif. 1. Mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun guru yang memeriksa. 2. Lebih mudah dan lebih cepat memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. 3. Pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. 4. Dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Sedangkan kelemahan tes objektif yaitu persiapannya untuk menyusun jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan pada yang lain. Yang kedua yaitu soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali, dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Yang keempat, kerjasama antar siswa dalam mengerjakan soal tes lebih terbuka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Nana Zulfa sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan tentang macam-macam tes objektif. Macam-macam tes objektif yang pertama yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan bentuk tes yang butir-butir soalnya selalu terdiri atas dua komponen utama, yaitu sistem yang menghadapkan siswa kepada sebuah pertanyaan tak lengkap atau satu pertanyaan langsung, dan dua atau lebih pilihan jawaban yang mana satu diantaranya lebih benar dari sisa lainnya. Manfaat tes pilihan ganda diantaranya butir-butir dapat didesain untuk mengukur kemampuan interpretasi, membedakan, memilih, dan aplikasi dari fakta atau konsep yang telah dipelajari oleh siswa. Kemudian dapat juga digunakan untuk menentukan level pemahaman, keputusan, dan kemampuan penalaran siswa. Dilihat dari strukturnya, bentuk soal pilihan ganda terdiri atas yang pertama STEM, yaitu pertanyaan atau pernyataan yang berisi permasalahan yang akan ditanyakan. Yang kedua option, yaitu sejumlah pilihan atau alternatif jawaban. Yang ketiga kunci, yaitu jawaban yang benar. Dan yang keempat distraktor, yaitu jawaban-jawaban lain selain kunci jawaban atau pengecoh. Sekian pemaparan dari saya sebagai pemateri yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hail Anam. Saya ini sebagai pemateri yang ketiga, yaitu membahas sebagian dari macam-macam tes objektif, yaitu tentang tes benar salah. Soal benar salahnya yaitu merupakan salah satu tes dari satu bentuk objektif, di mana butir-butir soalnya diajukan dalam tes prestasi belajar, yaitu berupa pernyataan atau statement, di mana tes itu ada pernyataan yang benar dan ada pula pernyataan yang salah. Tugas peserta didik di sini yaitu adalah untuk menghubungkan tanda tertentu atau simbol
atau mencoret huruf B jika peserta tes yakin bahwa pernyataan yang diberikan itu benar. Sebaliknya mencoret huruf S jika peserta yakin bahwa pernyataan itu salah. Tes benar salah boleh digunakan oleh guru itu pada semua tingkatan pendidikan. Hal ini memungkinkan karena siswa akan mengetahui bagaimana menjawab butir soal sehingga mereka secara cepat belajar kelemahan dan kekurangan masing-masing. Manfaat lain dari bentuk soal benar salah adalah relatif mudah untuk disusun dan dapat digunakan secara luas. Tes bentuk benar salah terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama tes benar salah dengan pembetulan. Pada tes benar salah dengan pembetulan ini, yaitu atau tes T, diminta memberikan pembetulan atas pernyataan salah tersebut. Yang kedua yaitu tes benar salah tanpa pembetulan. Pada tes benar salah tanpa pembetulan, tes T hanya diminta memilih jawaban B jika pernyataan dianggap benar dan S jika pernyataan dianggap salah. Dalam hal ini tes T diminta memberikan pembenaran walaupun ia menjawab salah atau S. Yaitu beberapa kelemahan tes yang benar itu usaha yang sering muncul, yaitu memiliki makna ganda, mengukur capaian prestasi siswa dan mendorong terjadinya tebakan. Kelemahan lain yaitu dalam tes benar salah itu adalah siswa dapat menjawab dengan benar jawaban tanpa memerlukan pengetahuan tentang jawaban tersebut, tetapi cukup memahami struktur bahasa, kesulitan untuk menyusui jawaban yang benar secara lengkap atau jawaban salah secara lengkap juga tanpa membuat kejelasan jawaban yang benar. Kemudian butir-butir soal yang diambil dari buku-buku paket yang belum memiliki kriteria validasi dan rivalitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acikita Regina Kesianto sebagai pemateri keempat akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang tes menjodohkan. Dalam proses belajar mengajar tentunya terdapat suatu tes terhadap peserta didik. Salah satu tes yang digunakan yaitu tes menjodohkan. Tes menjodohkan yaitu soal yang berbentuk atau menjodohkan atau juga memasangkan yang terdiri dari satu premis, suatu daftar kemungkinan jawaban, dan suatu petunjuk untuk menjodohkan masing-masing premis itu dengan satu kemungkinan jawaban. Contohnya seperti nama, tanggal, atau tahun, istilah frase, pernyataan, bagian dari diagram, dan sejenisnya sebagai premis. Dari kata lain, bentuk soal menjodohkan terdiri atas dua kelompok pertanyaan yang paralel. Kedua kelompok pertanyaan ini berada dalam satu kesatuan. Kelompok sebelah kiri merupakan bagian yang berisi soal-soal yang harus dicari jawabannya. Di sini tes menjodohkan juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu kelebihan dari tes menjodohkan yaitu penilaian dapat dilakukan dengan cepat dan objektif, serta dapat mengukur ruang lingkup pokok bahasan atau subpokok bahasan yang lebih luas. Dan kekurangannya yaitu hanya dapat mengukur hal-hal yang didasarkan atas fakta dan hafalan. Dan yang kedua, sukar untuk menentukan materi pokok bahasan yang mengukur hal-hal yang berhubungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayatullah sebagai presentator kelima yang akan menjelaskan tentang tes jawab singkat. Tes jawab singkat di sini memiliki beberapa istilah yang menunjukkan maksud yang sama. Bentuk tes ini sering disebut sebagai tes melengkapi karena sifatnya yang hanya melengkapi dari suatu pernyataan yang tidak lengkap. Namun, tes ini juga dikenal sebagai tes isian, yang mana siswa diminta untuk mengisi suatu pertanyaan. Dengan demikian, dari semua istilah tersebut menunjukkan ciri yang sama, yaitu
berupa jawaban singkat. Jadi, tes jawab singkat adalah bentuk tes yang berupa pernyataan ataupun pertanyaan yang harus diisi oleh siswa dengan benar dan singkat. Di sini ada kelebihan dan kelemahannya dari tes jawab singkat. Yang mana untuk kelebihannya penilaian objektif, dan kelebihan yang nomor 2 penyusunannya relatif mudah. Dan untuk kekurangannya yaitu ada 3. Untuk kekurangan yang pertama, penggunaannya lebih banyak untuk penilaian ingatan, sedangkan untuk penilaian kemampuan lainnya tidak dapat terwakili. Dan untuk kelemahan yang kedua, pada soal bentuk melengkapi, soal sangat membingungkan jika titik-titik kosong harus diisi terlalu banyak. Dan untuk kelemahan yang terakhir yaitu tidak dapat digunakan untuk peserta didik tingkat lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Hari ini saya kebagian melanjutkan prinsip-prinsip penyusunan tes objektif. Penyusunan yang mana? Penyusunan tes dalam objektif ini ada bentuk benar dan salahnya. Nah, ada beberapa petunjuk dalam penyusunan butir soal benar dan salah. Yang pertama adalah butir soal menguji atau mengukur hasil belajar tes yang penting dan bermakna. Terus yang kedua, butir soal harus mengukur pemahaman, tidak hanya mengukur terhadap daya ingat. Terus yang ketiga adalah kunci jawaban yang ditentukan haruslah benar. Terus yang keempat, kunci jawaban yang ditentukan haruslah benar. Yang keempat adalah butir soal yang baik harus mendapat secara jelas membedakan tes yang pembelajaran dan tes yang tidak belajar. Artinya di sana tidak hanya fokus sama satu teks, yang mana itu ada teks pemahaman, ada teks ingat. Terus ada beberapa penyusunan tes objektif dalam bentuk agenda. Di sini ada beberapa poin, namun saya akan akan memilih beberapa poin saja. Yang pertama adalah seripati permasalahan harus ditempatkan pada pokok soal. Terus yang kedua, hindari pengulangan kata-kata yang sama dalam bidikan. Terus yang ketiga adalah hindari rumusan kata yang berlebihan. Terus selanjutnya yang kelima ini, susunan alternatif jawaban dibuat teratur dan sederhana. Selanjutnya, poin selanjutnya, hindari penggunaan kata-kata teknis atau istilah yang aneh. Terus semua pilihan jawaban harus mungkin dan diinginkan sebagai jawaban yang benar. Artinya teman-teman itu tidak hanya fokus pada satu titik, cuman ada beberapa pemahaman yang harus teman-teman itu ketahui. Misalnya kalau teman-teman menggunakan TPN gitu, jadi harus diseleksi dulu bahasanya, bahasa. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiardi ingin melanjutkan pemaparan dari pemateri ke-6, yaitu tentang prinsip-prinsip penyusunan tes objektif. Yang ketiga yaitu penyusunan tes objektif yang berbentuk menjodohkan. Di sini ada beberapa petunjuk dalam penyusunan butir soal menjodohkan. Yang pertama yaitu pernyataan pada kolom pertama dan kolom kedua masing-masing haruslah terdiri dari kelompok yang homogen. Maksudnya dari kelompok pertama yaitu pertanyaan dan kelompok kedua yaitu jawaban harus sesuai gitu. Terus yang kedua yaitu pernyataan pada kolom kedua harus lebih banyak dari kolom yang pertama. Maksudnya lebih banyak kolom jawaban daripada kolom soal. Agar apa? Agar peserta didik tidak tebak-tebakan dalam menjawab soal. Maksudnya begitu.
Terus yang ketiga yaitu hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga kelompok soal maupun kelompok jawaban berada pada satu halaman kertas. Setidaknya dalam satu kelompok 1 dan kelompok 2 harus dijadikan dalam halaman satu kertas gitu. Terus yang keempat yaitu petunjuk cara mengerjakan dibuat seringkas dan setegas mungkin. Terus prinsip dari penyusunan tes objektif yang keempat yaitu penyusunan tes objektif jawab singkat. Yang pertama yaitu sebaiknya jawaban yang harus diisi tes T dituliskan pada lembar jawaban secara terpisah. Yang kedua, ungkapan cerita bahan tes disusun secara ringkas dan padat, tidak terlalu bertele-tele. Dan yang ketiga yaitu diusahakan butir tes juga mengungkapkan pengetahuan atau pengenalan. Yang keempat, pengujian soal dapat dituangkan dalam bentuk gambar peta dan sebagainya, semisal di soal geografi ataupun di soal IPA itu menunjukkan organ tubuh di gambar di samping menunjukkan apa, contohnya sebaik kayak gitu. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.